Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa adalla wa hada wa adhaka wa abka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah sehingga bisa menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, manfaat fitin wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Marilah pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah 258 ya. Jadi Al-Baqarah 258, yaitu tentang kisah Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo bagi yang bawa mushaf bisa dibuka atau bisa diikuti ya di aplikasi Androidnya supaya bisa kita pahami ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kita artikan perkata alam tara, apakah kamu wahai Muhammad tidak melihat, tidak mengetahui ilal ladzi kepada orang yang haja, dia telah mendebat kepada Ibrahim fi rabbih tentang Tuhannya, an atahullahul mulk, ketika telah memberikan kepadanya Allah kekuasaan. Idh qala Ibrahim, ketika berkatalah Nabi Ibrahim, Rabbi, bahwasanya Rabbku, Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumiit, yang telah menghidupkan dan mematikan. Maka dia, si orang yang mendebat itu menjawab, qala, dia berkata, ana uhyi wa umiit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, maka sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur, fa'ti biha minal maghrib, maka terbitkanlah dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah orang yang telah kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, munasabah atau keterkaitan ayat 258 ini dengan ayat sebelumnya 257 adalah bahwasanya pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah adalah wali, yaitu pelindung, pemimpin dan penolong kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan walinya orang kafir itu adalah taghut, yang memberikan ataupun yang dianggap ya memberikan perlindungan ataupun yang menjadi sandarannya adalah taghut. Maka pada ayat ini Allah memberikan penjelasan lebih lanjut, contoh yang konkret. Jadi pada ayat 257-nya itu disebutkan ya secara normatif, secara teoritis. Maka di sini diberikan contoh aplikatif secara real atau konkretnya. Tentang apa? Yaitu namudats lil iman wa namudats litughyan. Contoh yang konkret tentang keimanan dan tentang sebuah kesesatan ya.
Jadi antara orang yang beriman dan orang yang sesat. Supaya Allah ingin memberikan keterangan ataupun pelajaran kepada kita semuanya, siapapun yang membaca ayat ini, tentang persoalan yang sangat prinsip itu ya, antara persoalan keimanan dan kekufuran ini, serta dampaknya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman yang telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak pernah meragukan kepada keterangan ataupun tidak pernah sama sekali membantah perintah-perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Nah, sementara pada saat yang sama berhadapan dengan seorang raja yang sangat zalim ya, yang sangat kejam dan tidak memiliki akal karena ditutup oleh kekafiran itu. Ini adalah sebuah hal yang kontradiktif dan dijelaskan juga pada akhir dampak daripada kekafiran yang dilakukan oleh si raja ini. Itulah munasabah atau keterkaitan hubungan antara ayat 258 dan 257. Sedangkan tentang singgungan ataupun al-mufradat al-lughawiyah dari sisi kosakata bahasa Arabnya, di awal ayat ini Allah berfirman alam taro, yang ini adalah menunjukkan al-istifham li ta'ajjub wal inkar. Jadi pertanyaan ini mengandung makna takjub, keheranan dan pengingkaran. Dan ayat-ayat seperti ini banyak ya. Jadi bukan semata-mata memiliki pemahaman ataupun maksud pertanyaan, tetapi pertanyaan yang bermaksud untuk mengingkari tentang kekafiran yang dilakukan oleh tokoh yang sedang kita bahas ini, yaitu Namrud itu, serta takjubnya kenapa dia bisa mengingkari kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan haja adalah jadalah, sinonimnya yaitu berdebat. An atahul mulk, ketika Allah memberikan kepadanya kerajaan. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwasanya kekuasaan itu adalah milik Allah Ta'ala semata. Siapapun yang menjadi raja, penguasa, ataupun pada level sesudahnya para pejabat dan lain-lain, itu semata-mata adalah hanya dititipi sementara saja ya. Kekuasaan itu adalah sebenarnya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi kekuasaan itu hanya milik Allah semata-mata, diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan dicabut kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi di sini ingin memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa raja ini walaupun memiliki kekuasaan yang sangat luas, tetapi itu adalah an atahullahul mulk. Itu adalah titipan Allah saja, diberikan oleh Allah Ta'ala untuk sementara. Nah, kemudian yang dimaksud fabuhita adalah tahayyara, wadahisha artinya adalah takjub ataupun dia bingung ya, dengan jawaban argumentasi daripada Nabi Ibrahim. Dan dalam hadis dikatakan innal yahud qaum buhtin, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang bingung. Sedangkan al-zalimin adalah al-mu'ridin an qabulil hidayah, orang-orang yang menolak untuk menerima hidayah, yang berpaling daripada hidayah, bin nadhar fi ma yu'addi ilal haq, yang itu sebenarnya mengajak kepada kebenaran tapi ditolak ya. Sebelum kita membahas isi daripada ayat ini, saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang ujung ayat ini supaya bisa kita pahami bersama ya, kaitannya dengan ayat yang lain. Bahwasanya pada ujung ayat ini Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ayat yang senada dengan ini ada sekitar 12 ayat ya. Wallahu la yahdi, Allah tidak memberikan petunjuk. 12 ayat ini berujung kepada tiga orang atau golongan yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, yaitu yang satu adalah orang-orang yang zalim seperti ayat ini,
Kemudian golongan yang kedua adalah wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada lagi golongan ketiga adalah wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi 3 golongan itulah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang berbeda, yang kurang lebih ada 12 tempat di dalam Al-Quran. Apa kaitannya antara zalim, kafir, dan fasik? Nah, ini saling terkait ya. Di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 itu bergandengan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ayat 45-nya faulaika humul zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 47-nya faulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini ayat-ayat yang senada dengan itu ya. Maksud Allah memberikan penjelasan ya, orang yang tidak berhukum dengan ayat Allah, dia mengingkari tentang kebenaran ayat Allah dan dia tidak melaksanakan hukum Allah, itu statusnya yang paling tinggi adalah orang-orang kafir ya. Sedangkan kalau dia itu mengakui atau mengetahui tentang hukum Allah tetapi tidak melaksanakan, dia adalah orang yang zalim. Sedangkan kalau dia tidak mengetahui, maksudnya dia bodoh ya, tidak memiliki ilmu tentang hukum Allah, otomatis dia tidak melaksanakan, maka itu adalah orang-orang yang fasik. Itu keterkaitannya ya, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat ini. Jadi kalau kufur itu adalah ingkar ya, al-juhudu bi wujudillah, orang yang ingkar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita pahami orang kafir lah, orang yang mengingkari keberadaan Allah taala. Zalim itu adalah orang yang wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang syirik ataupun orang yang kufur itu adalah orang yang zalim. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inna syirka la dzulmun adzim, ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena dia seharusnya memberikan hak ibadah kepada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah, berarti dia orang yang zalim. Sedangkan orang yang fasik itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, jadi yang tidak mengikuti aturan Allah Ta'ala. Dan para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya fasik itu adalah lebih umum daripada kufur, dan zalim itu lebih umum daripada fasik. Jadi orang kafir, orang yang musyrik itu sama-sama juga disebut zalim, sama juga disebut fasik. Jadi bukan orang muslim saja yang fasik. Kalau orang muslim yang berdosa besar juga sama disebut fasik ya. Tapi orang-orang yang kafir yang tidak Islam itu juga sama dalam posisi bisa disebut orang fasik, karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kemiripan ya terkait dengan ayat-ayat ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, berikutnya adalah tentang at-tafsir wal bayan dari ayat ini. Kita diingatkan di dalam ayat ini tentang kisah Namrud ya. Namrud ini seorang raja dengan keangkuhannya, kesombongannya, dan mengakui atau seolah-olah memiliki hak rububiyah. Hak rububiyah itu adalah hak yang seharusnya mutlak ditujukan kepada Allah Ta'ala. Hak menghidupkan, hak mematikan, hak memberikan rezeki, hak mengatur dunia dan segala macam jenisnya, itu adalah hak rububiyah, harusnya mutlak milik Allah. Tapi diklaim oleh Namrud ini seolah-olah miliknya. Dia bernama Namrud ibnu Kus ibnu Kan'an ibnu Sam ibnu Nuh alaihissalam. Jadi masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya, yang disebut Maliku Zamanihi, raja pada zamannya karena saking luasnya. Dan pada ayat ini memberikan bantahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang rububiyatullah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian walladzi hamalahu 'alal mujadalah, yang menyebabkan si raja ini melakukan bantahan itu adalah huwa al-malik wa ma yaqibuhu min kibrin, karena posisinya adalah sebagai raja itu.
Jadi posisi raja ini ya ibaratnya pisau bermata dua ya. Kekuasaan itu kalau dia adalah orang yang muslim adil maka bisa membawanya ke surga. Tapi kalau dia zalim membawanya ke neraka. Jadi kekuasaan yang cenderung absolut dan itu bertahan lama ini menyebabkan seseorang menjadi diktator. Nah, itu biasanya begitu ya, karena dia lalai ya, seolah-olah dia langgeng dengan kekuasaannya. Nah, jadi yang menyebabkan dia melakukan bantahan adalah disebabkan posisinya sebagai raja itu, wa may aqibuhu min kibrin wa batorin, dan yang ada dampaknya di implikasinya berupa takabur dan ujubnya serta hururnya. Dia tertipu dengan kemampuan dirinya sendiri itu, dan dia adalah seorang raja Babilonia pada saat itu. Dan dikatakan innahu maliku zamanihi, dia adalah raja pada zamannya yang memiliki malikut dunya bi ajma'iha, ya, memiliki dunia dengan segala isinya pada waktu itu. Ada perkataan dari salah seorang tabi'in ya, seorang mufassir Mujahid. Dia adalah salah satu murid kesayangan dari Abdullah bin Abbas. Beliau memberikan komentar. Ini di dalam riwayat lain disebutkan perkataan Ibnu Abbas, tapi di sini disebutkan perkataan dari Mujahid. Beliau mengatakan malikud dunya wa masyariqaha wa magharibaha arba'ah. Yang disebut raja dunia memiliki kekuasaan timur dan barat itu di dunia ini ada 4 orang, yaitu mukminani wa kafironi. 2 orangnya itu raja itu adalah mukmin, sedangkan 2 raja yang lain itu adalah kafir. Siapa 2 raja yang mukmin itu? Sulaiman ibnu Daud alaihissalam ya. Jadi yang pertama seorang raja yang malikud dunia tadi, raja dunia pada zamannya itu adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian yang kedua adalah Dzulqarnain. Namanya Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk. Kemudian 2 orang yang kafir itu adalah Namrud yang disinggung pada ayat ini, dan yang kedua adalah Bukhtanasar. Nah, mungkin agak asing ya nama ini, Bukhtanasar. Nah, masing-masing akan kita jelaskan secara singkat lah ya. Jadi 4 raja inilah yang berkuasa pada zamannya, memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nabi Sulaiman alaihissalam ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, dan beliau adalah seorang hamba Allah yang terbaik pada saat itu dan rajin beribadah. Di surat Sad ayat 30 Allah berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan karunia kepada Nabi Dawud, yaitu seorang putra yang bernama Sulaiman. Sesungguhnya Sulaiman itu adalah ni'mal abdu, hamba Allah yang terbaik. Kemudian memiliki innahu awwab, dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi luar biasa sifatnya, walaupun memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi tawaduknya, rendah hatinya luar biasa ya. Jadi hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, kurang lebih tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi. Itulah Nabi Sulaiman yang kita sangat kenal dengan beliau ya, dengan kekuasaan yang luar biasa. Itu maliku zamani, raja pada zamannya. Yang kedua adalah Dzulqarnain, raja Dzulqarnain yang disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 84. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam ayat ini, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang raja Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum dzikra. Aku akan menyebutkan kisah Dzulqarnain itu. Inna makanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami berikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya dari segala macam sesuatu itu sebab-sebab, artinya sarana-sarana untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya itu dimiliki oleh Dzulqarnain ini. Dzulqarnain ini, jamaah sekalian, para ulama beda pendapat sebagaimana perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.
apakah beliau ini seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang raja. Nah, di antara yang masyhur ya memang seorang raja, bukan nabi, bukan malaikat ya. Tapi luar biasa, memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nah, Dzulqarnain ini ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa beliau ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi pengikut Nabi Ibrahim, dan beliaulah orang yang tawaf dengan Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail pada saat Ka'bah ini selesai direnovasi setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu yang tawaf adalah Dzulqarnain ini. Artinya dia adalah yang taat dan ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menurut pendapat pula patihnya, patih itu berarti asisten rajanya, itu Nabi Khidir alaihissalam. Itu menurut sebuah pendapat. Jadi beliau adalah seorang pemuda dari Romawi yang luar biasa, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dan kenapa disebut Dzulqarnain ini ada paling tidak ada dua pendapat yang zahir dan yang majazi ya. Maksudnya menurut Wahab bin Munabbih dinamakan Dzulqarnain ini karena kepalanya itu seolah-olah memiliki dua tanduk. Jadi dua sisi kepalanya itu bentuknya seperti tanduk dan kerasnya luar biasa seperti tembaga. Itu sehingga disebut Dzulqarnain. Itu menurut Wahab bin Munabbih. Jadi karena ya memang bentuknya ada kemiripan walaupun tidak persis ya, tapi karena mirip seolah-olah memiliki tanduk, kepalanya sangat keras seperti tembaga, sehingga disebut Dzulqarnain. Itu makna secara zahir. Sedangkan makna secara majazi, metafora adalah bahwa dia memiliki kekuasaan yang besar, ibarat mahkotanya kiri kanan antara arah timur dan arah barat, seperti tanduk matahari ya. Arah terbitnya matahari di sebelah timur dan arah tenggelamnya matahari sebelah barat itu di bawah kekuasaan Dzulqarnain saat itu. Jadi itu makna kiasan daripada Dzulqarnain ini. Nah, sedangkan itu sekilas ya tentang Dzulqarnain. Yang lebih jelas bisa kita baca tafsir di surat Al-Kahfi ya. Kemudian tentang Namrud ini akan kita jelaskan lebih detail di pembahasan tafsir ayat ini. Sedangkan raja yang keempat tadi atau kedua orang yang kafir tadi ya setelah Namrud adalah Bukhtanasor. Nah, Bukhtanasor ini hidup pada tahun 630 sampai 562 sebelum Masehi. Dia adalah penguasa kekaisaran Babilonia baru, berkuasa kurang lebih 43 tahun. Dan dia menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin dari kalangan Bani Israel. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib memberikan penjelasan bahwa Bukhtanasor ini menyerang Syam dan membakar Baitul Maqdis pada saat itu serta membunuh mereka. Dan kemudian datang lagi ke Damaskus serta membunuh ribuan umat Islam dari kalangan Bani Israel saat itu. Ini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 48. Itulah sekilas tentang Bukhtanasor yang hidup setelah jauh setelah datangnya Namrud. Jadi dia juga Malikud Dunya saat itu karena kekuasaannya pula sehingga dia menjadi seorang yang sangat zalim ya. Kemudian tema pembahasan kita adalah tentang Raja Namrud yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ini. Fa Namrud al-Malik lam yashkurin ni'mah. Namrud itu adalah seorang raja yang tidak bersyukur kepada nikmat, bal abtarathu, bahkan dia menolak nikmat tersebut, waja'alathu yatgha, dan dia menjadikan nikmat itu dia melampaui batas. Ma'ana nikmat mut'atu syukri, sesungguhnya seharusnya nikmat itu mengajak seseorang untuk bersyukur. Faja'ala makana sababan fit ta'ah sababan fil maksiyah. Nah, inilah yang berbalik ya. Jadi seharusnya nikmat itu menjadikan setiap orang yang mendapatkannya itu bersyukur, tapi justru menjadikan dia itu bermaksiat. Seharusnya nikmat itu menambah ketaatan seseorang kepada Allah, tapi justru ini menambah kemaksiatannya. Inilah pola pikir yang salah dari seorang Namrud ya. Yang kata Ibnu Abbas dan Mujahid serta jamaah mufassir yang lain,
Namrud ini diberi julukan Sahibun Nar wal Ba'udah. Artinya adalah orang yang menyalakan api, ya saat itu membakar Nabi Ibrahim, wal Ba'udah. Ba'udah itu nyamuk ya. Maksudnya orang yang matinya karena nyamuk. Inilah yang maksud Allah Ta'ala memberikan kehinaan kepada orang yang takabur itu dengan makhluk yang terkecil, yaitu nyamuk itu. Nanti kita akan dengarkan ceritanya sekilas tentang nyamuk yang membunuh si Namrud ini ya. Jadi jamaah sekalian, Namrud ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia memiliki harta karun yang sangat banyak saat itu dan memiliki stok makanan yang sangat banyak di lumbungnya itu. Ya mungkin di berangkasnya atau di istananya itu, istananya juga luar biasa megahnya. Hampir setiap waktu itu rakyatnya mendatangi Namrud ini untuk minta bantuan, minta makanan atau minta uang atau minta apapun lah. Nah, setiap kali rakyatnya datang itu ditanya, siapa Tuhanmu? Nah, itu untuk ngetes ya, untuk ngetes kepada rakyatnya. Ketika rakyatnya memberikan jawaban, engkau adalah Tuhanku, maka dikasih. Nah, dikasihkan makanan yang banyak kepada rakyatnya itu, dan itu terus ya, sehingga jadi dia menjadi takabur dengan itu ya. Kekuasaannya banyak, hartanya banyak, makanannya banyak. Orang-orang itu mendewa-dewakan, menggantungkan kebutuhan kepada dia. Jadi ya melebihi batas posisinya. Jadi dia menjadi takabur dengan itu semua. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang ke istananya, ditanya, siapakah Tuhanmu? Nah, maka dijawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit itu. Nah, jadi dijawab Nabi Ibrahim adalah Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikanku. Nah, Namrud ini memahami ini adalah sebuah kiasan ya. Akhirnya apa? Ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dipanggillah dua orang dari budak yang ada yang sedang lewat di pinggir jalan, dipanggil dua-duanya. Nah, yang satu diberikan kesempatan untuk hidup, yang satu dimatikan, maksudnya dibunuh ya, ana uhyi wa umiit. Jadi yang satu itu dibebaskan, bisa keluar, kemudian yang satu dibunuh. Ada lagi dia membuat kelinci percobaan lainnya, kasus ada 4 orang, 2 orang itu ditahan, tidak dikasih apapun, dan yang 2 orang dikasih makanan minuman. Jadi yang 2 orang itu menjadi mati dan yang 2 orang menjadi tetap hidup. Nah, itulah akal-akalan daripada Namrud ya. Jadi Allah Ta'ala akhirnya memberikan ilham, wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wah, kalau dia membuat aplikasi ataupun melaksanakan hujahnya seperti itu, maka dibantah oleh Nabi Ibrahim bahwasanya fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nah, itulah hujah yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Namrud saat itu tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dipraktekkan tentunya oleh si Namrud ini. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan hujah yang seperti itu. Akhirnya ketika sudah dijawab seperti itu, Namrud bingung ya, tidak bisa menjawab, gelisah luar biasa. Jawaban yang singkat tetapi sangat menusuk dan dia tidak bisa tenang setelah itu. Maka berhari-hari dia gelisah. Nabi Ibrahim sudah pulang dan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim, walaupun dia saat itu tidak membawa apa-apa makanan dari Raja Namrud, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim. Kantong pasir yang dibawa Nabi Ibrahim itu berisi makanan yang banyak dengan bermacam-macam rasanya. Itu adalah ya semacam mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ya, sehingga bisa dibawa untuk keperluan keluarganya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi Namrud ini dan mendakwahkan supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi Raja Namrud tidak mau. Kemudian datang yang kedua kali, Namrud tetap tidak mau. Nah, pada saat datang yang ketiga kali itulah ditantang oleh malaikat ya, kumpulkan bala tentaramu sebanyak-banyaknya selama 3 hari, kumpulkan semuanya. Ya, inilah tantangan dari malaikat dan diikuti oleh Namrud ini.
Raja mengumpulkan semua bala tentaranya selama 3 hari 3 malam, dan Allah Ta'ala mengutus pasukan nyamuk yang jumlahnya sangat banyak, ya mungkin ya kalau dalam bahasa kita jutaan nyamuk lah, diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, makhluk yang sangat kecil itu menyerang pasukan yang sangat banyak dan menggigit kulit-kulit mereka, menghisap darah-darah mereka, dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal karena gigitan nyamuk ini. Maka Namrud ketakutan. Anak buahnya semuanya mati, pasukannya semuanya mati, dia ketakutan. Akhirnya dia pergi melarikan diri ke ruangan khusus, ya mungkin ruangan pribadinya atau mungkin ruang bawah tanah, ya Allah alam. Tapi dengan izin Allah Ta'ala ada salah satu ekor nyamuk, ya mungkin rajanya nyamuk lah ya, itu menyelinap di ruangan tersebut dan masuk ke kepalanya Namrud lewat lubang hidungnya. Nah, jadi masuk ke situ ya. Akhirnya bingung luar biasa ya. Namrud kebingungan ini karena ada nyamuk berputar-putar di otaknya ini, gimana ini ya? Bingung luar biasa. Didatangkan dokter siapapun yang untuk ngobati nggak bisa. Bahkan orang-orang yang terkuat dipanggil untuk mukuli kepalanya, mukuli dengan palu itu ya, saking nggak kuatnya. Anaknya, istrinya disuruh untuk mukuli kepalanya, ya saking stresnya dia. Ada sebuah riwayat dia melakukan kena musibah seperti itu yang mengatakan sampai 400 tahun, tapi saya kurang percaya dengan 400 tahun ya. Mungkin yang lebih tepat adalah 40 hari 40 malam itu, sehingga dia meninggal pada saat itu dengan cara yang sangat mengenaskan ya. Jadi sangat menghinakan ya, sangat terhina kematian daripada Namrud. Kekuasaannya yang luar biasa, tapi mati gara-gara seekor nyamuk saja ya. Maka jangan kita sepelekan ya. Di ayat di Al-Baqarah kan Allah memberikan innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan permisalan walaupun seperti nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Ya seperti sekarang kan lebih kecil daripada nyamuk, virus corona ini kan nggak tahu bentuknya itu di mana ya. Tapi gara-gara corona ini geger seluruh dunia ya. Mati sekarang mungkin berapa yang mati, barangkali sudah 4 jutaan seluruh dunia ya. Itu gara-gara virus yang kecil ini, lebih kecil daripada nyamuk. Famayuhinillahu famalahu min mukrim, barang siapa yang dihinakan Allah Ta'ala maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan kemuliaan kepadanya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kesombongan Namrud yang seperti itu, dan akhir hayatnya itu akan mendapatkan su'ul khotimah ya, akhir kehidupan yang sangat menghinakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini ada beberapa hikmah, atau menurut sebelumnya adalah menurut As-Suddi, beliau mengatakan anna hadhil munadharah kanat baina Ibrahim wa Namrud ba'da khuruji Ibrahim minan nar. Perdebatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Namrud ini adalah terjadi setelah Nabi Ibrahim keluar dari neraka api. Jadi ada pendapat yang memang setelah perdebatan baru Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Tapi menurut As-Suddi itu setelah beliau selamat ya dari api tersebut, dan beberapa waktu kemudian terjadi perdebatan ini. Alasannya adalah walam yakun istama'a bil malik illa fi dzalikal yaum, dan Nabi Ibrahim tidak pernah bertemu dalam suatu tempat dengan raja kecuali pada hari itu. Nah, fajarat bainahuma hadil munadharah, maka terjadilah antara keduanya perdebatan ini. Wa kana dzalika nasran li khalilillah Ibrahim ba'da nasr, itulah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim sesudah pertolongan yang sebelumnya. Wa hakadza tatawallal intisarat li auliyaillah, dan seperti itulah terjadi pertolongan kepada para wali Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi itulah para wali Allah akan diberikan pertolongan pada saatnya. Yang berikutnya adalah tentang fiqhul haya bil ahkam, fikih atau pemahaman tentang kehidupan serta hukum-hukum dari ayat ini. Ada beberapa poin. Tadullu hadil ayat ala jawazi tasmiyatil kafir malikan. Ayat ini memberikan hukum bolehnya memberikan nama label kepada orang kafir dengan sebutan raja.
idza atahullahul mulka wal izza war rif'a fid dunya. Ketika Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan ataupun ketinggian di dunia ini. Jadi tidak menghiraukan ataupun tidak peduli dengan status agamanya ya. Ketika dia mendapatkan titipan kerajaan di dunia ini, maka boleh disebut malik. Dulu ada malik Raja Abraham misalnya ya, atau Raja Najasyi yang akhirnya masuk Islam, dan juga raja-raja yang lainnya walaupun beragama non-Islam saat itu, tapi tetap disebut malik. Yang kedua, wa tatullu ayatun ala jawazi an yun'imallahu 'alal kafir fid dunya. Dan ini juga menunjukkan bolehnya Allah memberikan nikmat kepada orang kafir di dunia. Oleh karena itulah ya, di dalam Al-Qur'an ya, itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ya, ada dua sifat kepada Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Ada beberapa pendapat, di antaranya begini ya. Kalau Ar-Rahman itu adalah Allah memberikan kasih sayangnya kepada semuanya, baik itu kepada manusia semuanya. Siapapun manusia di muka bumi ini diberikan kasih sayang oleh Allah, bisa makan, bisa minum, bisa menikmati dunia ini. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, yang diberikan kasih sayang itu dengan rahimnya Allah itu pada orang-orang yang beriman. Nah, sehingga biasanya dalam doa kita mengatakan ya Arhamar Rahimin, nah, itu adalah di antara untuk menunjukkan kesungguhan kita pada saat berdoa ya. Jadi nikmat Allah Ta'ala diberikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Itu yang membedakan nanti adalah pertanggungjawaban masing-masing. Jadi boleh ya Allah memberikan kenikmatan kepada orang kafir di dunia, kemudian summa yuharrimu minha fil akhirah. Kemudian Allah mengharamkan nikmat itu di akhirat nanti, wala yajidu ilan nar, dan tidak mendapatkan kecuali balasannya neraka untuk orang-orang kafir itu. Yang ketiga adalah wa tadullu ala isbatil munadharah. Ayat ini memberikan maksud ataupun petunjuk untuk bolehnya kita atau penetapan munadharah atau mujadalah, yaitu berargumen, berdiskusi ataupun melakukan debat pendapat kepada orang-orang yang di luar Islam ya. Wasihatil mujadalah fitin wa iqamatil hujjah. Jadi bolehnya kita menyampaikan perdebatan dalam persoalan agama serta menegakkan hujjah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali contoh yang memberikan penjelasan bagaimana para nabi terdahulu ketika mereka menyampaikan dakwahnya kepada umatnya masing-masing kondisinya berbeda-beda ya. Tapi rata-rata orang-orang kafir ini argumennya juga sangat banyak. Maka para nabi dan rasul itu dibekali dengan argumen-argumen yang juga sangat telak kepada orang-orang kafir itu. Misalnya di kisah Nuh alaihissalam di surat Hud ayat yang ke-32, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Jadi tentang kisah Nabi Nuh ini, orang-orang atau umatnya itu mengatakan qad jadaltana, kamu telah banyak mendebat kepada kami. Fa'aktsarta jidalanya, kamu telah sering ya memberikan debat kepada kami. Jadi itulah yang disampaikan kisah Nabi Nuh sampai perkataannya wa ana bari'um mimma tujrimun, saya terbebas dari apa yang kalian lakukan kesalahannya itu. Alasannya adalah li'anna jidal fitin la yadharu fihi al-farq bainal haqq wal batil illa bi dhuhuri hujjatil haqq wa tahdi hujjatil batil. Karena perdebatan dalam masalah agama itu tidak akan bisa memberikan menampakkan perbedaan antara hak dan batil kecuali apabila ditampakkan hujjah yang betul-betul di dalam kebenaran ya. Maksudnya sama sekalian, kalau kita mau berdiskusi ataupun berdialog ya dengan orang-orang yang anti kepada Islam ya, yang memusuhi Islam dan lain-lainnya, baik itu di luar agama Islam atau mungkin mereka yang ada di dalam agama kita sendiri, memang kita harus membekali diri ya dengan ilmu, dengan ya hujah-hujah yang tepat ya,
Karena kalau kita tidak membekali diri dengan hujah yang benar, kita justru yang terpojok dan malah kita yang menjadi ragu-ragu tentang kekufuran mereka itu. Ini bahaya ya. Jadi harus kita bekali dengan ilmu ya, dan dengan hujah yang nyata, pengetahuan yang tepat ya. Nabi Muhammad SAW sering ya pada saat dulu juga melakukan argumentasi dengan sekian banyak tokoh-tokoh Quraisy pada masa Mekah, kemudian juga di fase Madinah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya mujadalah ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah, diskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi boleh kita melakukan mujadalah, melakukan munaqasyah, perdebatan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang anti kepada Islam, yang membingungkan ya, orang-orang yang ingin supaya kaum muslimin bingung dengan agamanya. Kita harus melakukan pembelaan. Saat inilah, kalau pada saat dulu kita berperang dengan cara yang perang atau dengan senjata tadi ya, kalau kita adalah berperang dengan cara-cara yang lebih umum, lewat media sosial, lewat pemikiran-pemikiran yang jernih. Jadi ghazul fikri itu kita balas juga dengan pemikiran-pemikiran yang lurus supaya tidak berlarut-larut ya. Dan kita juga harus bijak ya, maksudnya saat ini juga banyak akun-akun anonim dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya. Kita juga tidak perlu menghabiskan energi untuk meramaikan ya. Jadi memang harus tepat ya, supaya energi kita tidak terkuras untuk membantah akun-akun yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena kalau semakin dikomentari, semakin banyak, semakin viral. Nah, yang rugi adalah umat Islam sendiri. Nah, seperti yang beberapa waktu kemarin kan, ketika kita nggak ada masalah dengan siapapun pemenang yang mendapatkan medali emas di Olimpiade ya dari Indonesia ya, tiba-tiba itu kan nggak ada khilaf di antara kita, di antara umat bangsa Indonesia kan. Tiba-tiba ada yang membuat statement bahwasanya yang pemenangnya itu adalah agamanya bukan Islam lah intinya. Terus mana kontribusi umat Islam untuk mengharumkan bangsa ini? Itu kan mengusik ya, mengusik ketenangan ya, mengusik dari ketenangan kita kaum muslimin ya. Jadi itulah provokasi ya dari orang yang selama ini sudah seperti itulah pekerjaannya ya, untuk membuat umat Islam ini ya terusik ya, membangunkan macan tidur gitu. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan orang seperti ini segera dibereskan ya, tidak membuat gaduh ya. Allah Ta'ala yang nanti akan mengurus orang seperti itu ya, dan kita perkuat persatuan umat Islam semuanya, tidak terprovokasi dengan statement yang memojokkan kita semuanya. Saya kira itu pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.